Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia Rahmadita dengan NPM 247420101746. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep riba dan larangannya dalam hukum ekonomi syariah serta dampaknya pada perekonomian. Perkembangan sistem ekonomi modern saat ini tidak terlepas dari penggunaan bunga dalam berbagai transaksi keuangan. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai hal yang wajar. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, bunga dikategorikan sebagai riba yang secara tegas dilarang oleh agama Islam. Nah, larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, serta menjaga keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami konsep riba beserta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Riba merupakan tambahan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Praktek ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung resiko. Larangan riba memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu terdapat dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 275 dan surat Al-Imran ayat 130. Selain itu, larangan riba juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Di Indonesia, penerapan prinsip bebas riba didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis riba. Yang pertama, ada riba al-fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama sehingga menimbulkan kelebihan pada salah satu pihak. Yang kedua, ada riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi utang piutang karena adanya penangguhan pembayaran. Jenis inilah yang paling sering dijumpai dalam praktek bunga pinjaman di masyarakat. Yang ketiga, ada riba jahiliyah, yaitu penambahan jumlah hutang ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya tepat waktu. Dampak riba terhadap perekonomian masyarakat, yang pertama yaitu meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memiliki modal. Yang kedua, riba dapat memperbesar beban hutang masyarakat. Semakin lama hutang belum dilunasi, maka jumlah yang harus dibayar akan terus bertambah banyak. Selain itu, riba dapat mendorong ketidakstabilan pasar dan krisis ekonomi. Karena tingginya beban bunga meningkatkan resiko gagal bayar baik oleh individu maupun pelaku usaha yang pada akhirnya akan merugi. Riba dapat menurunkan daya beli masyarakat karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar bunga pinjaman sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan konsumsi menjadi berkurang. Untuk kesimpulannya, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.